Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Walaupun semester ini kita masih belajar dari rumah, tapi hal itu bukan menjadi penghalang kalian untuk tidak belajar. Walaupun darurat kalian belajar dari rumah bersama orang tua, tapi kalian harus tetap semangat dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, tidak terasa minggu ini adalah minggu keempat kalian belajar tema 5 mengenai cuaca. Artinya hari ini adalah hari terakhir kalian mengenal dan mempelajari mengenai tema 5 cuaca dan iklim. Nah, supaya kalian lebih paham mengenai materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, Ibu akan coba merangkum seluruh materi mengenai cuaca, iklim, dan musim. Ya, kita bahas sama-sama. Simak video berikut ini ya. Nah, yang pertama Ibu akan jelaskan adalah mengenai cuaca. Apa itu cuaca ya? Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat. Keadaan udara di suatu tempat itu bisa berbeda-beda. Ada cuaca cerah, ada juga cuaca mendung, ada cuaca berawan, dan juga cuaca hujan. Ciri-cirinya tentu berbeda. Ketika cuaca cerah, ciri-cirinya langit berwarna biru, awan berwarna putih, dan sinar matahari terasa terang. Kemudian, apa ciri-cirinya cuaca berawan ya? Ciri-ciri cuaca berawan adalah langit memang masih berwarna biru, tetapi awan terlihat lebih banyak dari biasanya. Dan terik matahari juga sedikit tertutupi oleh awan. Yang ketiga adalah cuaca mendung. Cuaca mendung ditandai dengan awannya berwarna keabuan bahkan kehitaman. Kemudian sinar matahari tidak begitu terik karena terhalang oleh awan. Kemudian yang keempat adalah cuaca hujan. Cuaca hujan ditandai dengan adanya awan yang berwarna biru atau kehitaman, juga adanya petir atau kilat, juga adanya air hujan yang turun dari langit. Nah, masih ingat tidak bagaimana proses terjadinya hujan? Proses terjadinya hujan, adanya air turun dari langit itu adalah proses yang terjadi di alam. Ya, Ibu mengawali penjelasannya dari mulai air yang ada di daratan, air permukaan seperti sungai, laut, danau, dan juga air yang tergenang di daratan itu akan menguap karena adanya sinar matahari. Kemudian air yang menguap tersebut berubah menjadi gas. Ketika gas tersebut mengalami pendinginan, maka akan berubah menjadi gas yang berbentuk awan. Jadi awan itu bukan padat ya, tapi gas. Nah, kemudian gas-gas tersebut itu menjadi awan yang kecil. Awan-awan kecil itu akan terbawa angin, kemudian akan bersatu menjadi awan yang sangat besar. Kelamaan, awan-awan kecil itu akan berubah menjadi awan yang sangat besar. Nah, awan yang sangat besar tersebut lama-kelamaan tidak dapat menampung uap-uap air yang ada di awan besar tersebut. Maka akhirnya awan yang berisi uap air tersebut akan jatuh ke bawah, jadilah hujan. Nah, setelah jadi hujan tidak berhenti sampai situ. Maka air akan kembali, ada yang kembali ke sungai, ada yang kembali ke danau, bahkan bermuara ke laut. Bahkan sebagian ada yang meresap ke tanah, ada yang dijadikan sebagai makanan untuk tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Seperti itu ya. Nah, jadi kembali lagi deh prosesnya. Tadi menguap menjadi awan dan sebagainya. Nah, kemudian kembali lagi ke cuaca. Nah, cuaca itu selain keadaan udara dan contoh-contohnya apalagi yang harus kamu ketahui? Yang harus kamu ketahui mengenai cuaca, bahwa cuaca itu dapat diamati dalam waktu yang singkat. Artinya, ketika pagi hari hujan, belum tentu nanti siang juga hujan.
bisa berubah-ubah. Jadi berubahnya itu sangat cepat karena diamatinya itu dalam waktu yang singkat. Kemudian terjadi di daerah yang sempit. Artinya hanya di suatu daerah, misalnya satu desa saja, atau hanya terjadi di satu kecamatan saja. Jadi berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Apa itu iklim ya? Iklim adalah keadaan udara di suatu tempat, tapi di tempat yang luas. Iklim tersebut diamati dalam waktu yang sangat panjang, bahkan memerlukan puluhan tahun hingga 30 tahun untuk mengetahui iklim suatu daerah. Iklim dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya di Indonesia kita berada di daerah Khatulistiwa. Khatulistiwa adalah daerah yang dimana disinari oleh matahari lebih terang daripada yang lainnya. Karena negara Indonesia disinari matahari lebih terang dibandingkan dengan daerah lain, maka di Indonesia beriklim tropis. Apa yang dimaksud dengan daerah Khatulistiwa itu ya? Nah, bumi itu mengelilingi matahari. Di mana saat bumi berputar mengelilingi matahari, bumi juga berputar. Nah, ada garis hijau ini adalah garis Khatulistiwa yang tersinari matahari lebih banyak. Akibatnya, garis Khatulistiwa tersebut menyebabkan daerahnya hanya memiliki dua musim, kemarau dan hujan. Kita bahas nih mengenai musim. Nah, musim itu dipengaruhi oleh iklim suatu daerah. Ada yang memiliki musim hanya 2, ada yang bahkan sampai 4. Nah, kalau misalnya daerah Indonesia, karena kita berada di iklim tropis, yang tadi Ibu sudah jelaskan, iklim tropis itu adalah iklim panas ya. Nah, jadi karena disinari oleh matahari lebih banyak, maka musimnya cuma ada 2, yaitu kemarau dan musim hujan. Apa itu musim kemarau? Musim kemarau adalah musim yang lebih banyak cuaca cerah dibandingkan dengan cuaca mendung atau hujan. Biasanya terjadi di Indonesia pada bulan Maret hingga Agustus. Sedangkan musim hujan adalah musim di mana cuaca hujan atau mendung lebih sering daripada cuaca cerah. Biasanya di Indonesia terjadi pada bulan September hingga Februari ya. Namun karena pada saat ini banyak polusi udara, banyak juga polusi efek rumah kaca yang pernah kita bahas di semester 1 mengenai global warming, banyaknya karbon dioksida dan karbon monoksida yang mempengaruhi kondisi udara di daerah kita, maka musim di dunia, bahkan bukan hanya di Indonesia, menjadi tidak menentu. Yang harusnya misalnya terjadi panas atau kemarau, akhirnya kemaraunya menyebabkan kekeringan karena sinar matahari terasa lebih panas. Kemudian karena adanya kerusakan juga ketika musim hujan, maka terjadilah banjir dan mengganggu keadaan dan kondisi di. Nah, itulah mengapa kita harus menjaga lingkungan sekitar. Kemudian musim di negara lain berbeda dengan Indonesia. Ada negara seperti contohnya negara Jepang, Korea, juga di benua Eropa sana seperti Inggris, Spanyol, Italia, kemudian Rusia, dan masih banyak lagi negara itu memiliki 4 musim. Ada musim panas, musim dingin atau musim salju, kemudian ada musim semi dan musim gugur. Hal itu dikarenakan mereka memiliki iklim subtropis atau iklimnya itu iklim dingin. Dan karena mereka tidak berada di garis khatulistiwa, tetapi kondisi geografisnya itu berada di daerah yang dekat dengan kutub. Ya, kutub itu adalah daerah yang banyak
esnya. Ya, jadi daerahnya itu banyak es karena tidak disinari matahari lebih banyak, makanya daerah tersebut akhirnya menjadi es, membeku seperti itu ya. Nanti kalian akan lebih paham lagi mengenai iklim, musim, cuaca di kelas selanjutnya. Kalian juga akan lebih paham mengenai kondisi geografis, kalian akan lebih paham mengenai hal-hal yang mungkin sekarang kalian masih belum paham. Tidak apa-apa, namanya juga belajar, kita harus tetap semangat ya. Yang penting kamu sudah ada bayangan mengenai cuaca, mengenai iklim, dan mengenai musim. Untuk selanjutnya, nanti kamu akan belajar di kelas selanjutnya, bahkan di SMP, di SMA ya. Jangan patah semangat, tetap semangat belajar, tetap mencari tahu. Insya Allah pandemi ini akan cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali. Sekian penjelasan dari Ibu ya. Apabila masih ada yang kurang paham, boleh kalian tanyakan kepada Ibu langsung melalui WhatsApp ya. Nah, sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan kalian paham ya. Apabila tidak paham, tidak apa-apa, kita akan membahas kembali di lain waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.